Halo pemirsa yang budiman dan budiwati dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya El. Kali ini saya akan merangkum sebuah film dari Asia Tenggara bertajuk Al-Laqa'ab yang artinya awan, bertemakan perilaku hidup senang-senang dari kehidupan segenap muda-mudi. Yang tentunya film ini bergenre 18+, jadi pastikan Anda adalah orang dewasa atau setidaknya Anda berusia 18. Film anti-mainstream ini menceritakan tentang anak-anak kampus yang seharusnya memberikan teladan baik untuk orang-orang seperti saya yang notabene tidak pernah makan bangku ataupun meja di sekolah. Jadi entah bagaimana mereka rupanya juga manusia biasa yang tentu saja tidak luput dari sebuah dosa. Baiklah, daripada terlalu spoiler di awal, langsung saja ambil handsfree, cari posisi nyaman, karena sebentar lagi saya akan membahas seputar dunia buah pusar yang begitu liar. Di awal film kita akan langsung diperlihatkan pada tokoh utama yang bernama Eric, seorang mahasiswa di kampus filmmaker alias pembuatan film yang walaupun hidupnya bisa dibilang serba kecukupan, namun semenjak dia kuliah di jurusan tersebut, sulit baginya untuk bisa merasakan kebahagiaan. Karena selama itu pula Eric rupanya tidak pernah mendapat restu ataupun setidaknya respect dari kedua orang tuanya yang selalu mendesak agar Eric kuliah di jurusan kedokteran. Hindi nga ako masaya sa med. Don't be ridiculous. Layaknya seorang pemuda yang kurang kasih sayang dan perhatian, di hari itu Eric kemudian menelpon seorang sahabat terbaiknya yang bernama Orius untuk mengajaknya having fun di sebuah klub malam. Ayoko dito sa bahay, bad trip dito. Walaupun Orius adalah anak sematawayang dan putra dari seorang mayor polisi yang bisa dibilang hidup sejahtera, rupanya kedua orang tua Orius tidak begitu ambil pusing dengan tingkah laku anaknya yang kerap kali terlibat pergaulan bebas. Sehingga seiring berjalannya waktu, Orius tumbuh dewasa dengan prinsip hidup yang penting happy. Di malam bingar dan sesampainya Eric di klub tersebut, mari saya perkenalkan Anda dengan mahakarya Tuhan yang parasnya 11-12 dengan Mia Khalifa ini. Dia bernama Tonet. Tonet adalah pacar Eric yang pada awalnya hanyalah gadis biasa dan menjalani hidup apa adanya. Namun semua berubah semenjak ayah kandungnya terseret kasus politik lalu bunuh diri dan ibunya yang depresi seolah tidak peduli lagi dengannya. Tonet kemudian berubah menjadi seorang yang kesepian dan itulah sebabnya dia langsung cocok dengan Eric. Kemudian ini Katie, pacar dari Orius yang merupakan seorang mahasiswi artisan alias seniman. Dia dikenal dengan pembawaannya yang spontan dan cenderung tidak peduli pada sekitar. Dibesarkan dari keluarga yang bisa dibilang sangat hedonis yang mana ibunya merupakan seorang MILF, MILF alias tante-tante girang, dan ayahnya yang seorang gay. Katie kemudian tumbuh dewasa dan mengartikan hidup sebagai arena untuk bersenang-senang. Sakto yan, pare. Game, I'm down. Diketahui menjadi anak yatim piatu di usia dini dan tinggal bersama dengan neneknya yang cukup religius. Tapi entah bagaimana, Joyce kemudian tumbuh dewasa dengan orientasi seksual layaknya seorang lesbian. Terakhir ini Adolf, sepupu Orius dari luar negeri yang nantinya juga ikut andil dalam cerita ini. Singkat cerita, di situ Eric kemudian meminta tolong pada Orius untuk ikut membantu dia dan Tonet melakukan syuting ke sebuah pulau bernama Mindoro, yaitu untuk membuat tesis dokumenter pendek yang sebelumnya telah disepakati harus siap dalam bulan itu. Karena kita tahu kalau Orius adalah teman baiknya Eric yang cukup loyal, Orius tentu tidak akan keberatan untuk membantu tugas kuliahnya yang mungkin bisa berhari-hari. Orius kemudian mengajak pacarnya yang seorang seniman, juga sepupunya yang fasih dalam bahasa Inggris. Joyce yang merupakan sahabat Katie dan sekaligus seorang penata busana itu kemudian menawarkan diri untuk ikut berpartisipasi meramaikan suasana. Sepulangnya dari klub tersebut, Orius tampak mengendap-endap masuk ke rumahnya sendiri, lalu membuka laci dan mengambil sebuah kantong yang berisi ekstasi. Diketahui benda haram tersebut adalah barang sitaan dari seorang Martin Plana, yaitu bapaknya Orius, yang kebetulan juga seorang agensi anti narkotika. Walaupun mata sayu, kepala oleng dan caranya berjalan juga sudah cukup sempoyongan, Orius sepertinya masih tidak puas kalau hanya mabuk minuman semacam tua, TM ataupun arak bekonang. Lalu mereka pun langsung meluncur ke rumah temannya yang bernama Jake. Ako, hindi rin kumukuha ng pangit.
Sesampainya mereka di rumah tersebut, kini rumah itu kebetulan sedang kosong. Dan ya, Anda sudah pasti bisa menebak bagaimana nasib rumah itu. Pagi itu adalah hari yang mereka nantikan. Di perjalanan menuju pelabuhan itu mereka kemudian berhenti sejenak untuk mengambil sebuah paket berisi ganja yang walaupun di negara itu ganja adalah sebuah komoditas ilegal selayaknya obat-obatan terlarang, nampaknya itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap menjalani hidup layaknya seorang Bob Marley. Setelah mereka sampai pada pulau yang dituju yaitu Mindoro, kini mereka memiliki keberanian baru untuk menikmati apa yang sudah mereka dapatkan. Setelah sebelumnya mereka sempat ditegur oleh petugas kapal. Tapi mereka tidak sadar bahwa kemudian pihak berwajib yang biasa berpatroli melihat kendaraan mereka yang berjalan zigzag tidak karu-karuan. Di jalan itu, ABD sebagai pihak berwajib kemudian memberhentikan dan menginterogasi mereka. Driver muna. Setelah cukup bukti bahwasanya mereka telah melanggar peraturan negara, mereka kemudian dibawa dan dijebloskan ke dalam penjara. English, please. What happens now? Niat hati ingin bersenang-senang ke pulau yang mereka anggap seperti Jamaika. Sekarang mereka justru harus mendekam di balik jeruji besi akibat ulah mereka yang hanya peduli pada kesenangan dunia tanpa peduli sedang berada di mana. Namun semua bisa diatur tatkala Orius menelpon emaknya dan emaknya kemudian menghubungi bapaknya yang kita tahu bahwasanya bapaknya Orius adalah seorang petinggi kepolisian. Na-detain sa Mindoro. Dengan sedikit upaya dan tidak banyak cincong dari seorang Martin Plana, mereka kemudian dibebaskan tanpa perlu kuasa hukum ataupun pengacara. Balata mo na lang sa akin yan. Ditemani seorang pemandu turis yang mereka panggil sebagai Mang Leo, mereka kemudian dibawa menuju ke sebuah resort atau tempat penginapan. Abedes yang tidak mau percaya begitu saja dengan kedatangan mereka yang akan mengeksplorasi kampung halamannya, kemudian menyuruh Edmund yang merupakan seorang warga setempat untuk membuntuti mereka. Lang, ano, para at least maganda yung... Say about Eric as a director. Good. Kumusta kayo ni Orius? Naman kami. It makes me happy. Tayo. Jika Anda berpikir bahwa sekarang mereka sudah kapok dan akan bertobat karena sempat tertangkap ABDS, Anda tentu salah besar. Karena si Martin Junior alias Orius ternyata masih menyimpan tepung haram tersebut tepat dalam bantalan sarung mikrofonnya. Sehingga bisa dipastikan bahwasanya malam ini akan terjadi sebuah aksi penguclukan duniawi. Kemudian sesuai dengan rencana destinasinya yang akan meliput kehidupan Banyan Tribe atau suku Banyan, di pagi itu, Bang Leo kemudian membawa mereka ke suatu sekolah. Di sana mereka kemudian bertemu dengan seorang ibu guru bernama Adela yang merupakan warga dari suku tersebut. Eric dan teman-temannya kemudian mengatakan maksud dan tujuannya datang kemari.
So you just basically tell something about the school. Maginawa kami ng pagdubay mula sa tuwang kapal. Ako ba malapit lang? Namun baru saja menginjakkan kaki di kampungnya Bu Adela, mereka justru terheran-heran dengan kondisi yang ada. Karena sebelumnya mereka berekspektasi bahwa yang akan mereka temukan di sana adalah suku primitif, layaknya suku yang laki-lakinya hanya memakai cawat dan para wanitanya yang tidak mengenakan BH. Tribong napuntahan natin. Singkat cerita, mari saya tunjukkan Anda dengan sebuah minuman khas dari suku tersebut, yaitu teh yang terbuat dari seduhan daun banlas. Sebuah daun yang bersifat psikoaktif alias mengandung semacam senyawa kimia yang dapat menekan kinerja sistem saraf sehingga nantinya juga akan memengaruhi mental ataupun perilaku. Minuman ini digambarkan memiliki efek psikologis yang baik seperti menenangkan kondisi mental yang sedang buruk asalkan diolah dengan tepat dan dikonsumsi dengan benar. Namun juga akan menjadi malapetaka jika diolah ataupun dikonsumsi dengan cara yang sebaliknya. Muna kayo ng tubig. Tidak lama setelah itu datang seorang wanita yang panik sambil meminta tolong pada ketua suku yaitu Nenek Ason karena diduga ibunya sedang kerasukan setan dan mengalami kejang-kejang. Nenek kemudian masuk lalu mengobati pasien dan Erik pun turut mengabadikan momen tersebut. Utang. Full SD card. Namun Erik yang sebelumnya kehabisan cadangan memori itu kemudian menyuruh nenek yang sudah terlanjur mengobati si pasien tersebut untuk mengulangi pra-ritual itu sekali lagi. Yang kita tahu bahwasanya hal itu tentu saja mustahil dan kalaupun bisa tentu tidak ada gunanya. Kejadian-kejadian menyebalkan semacam ini pun kemudian mulai bermunculan yang mana Erik dan teman-temannya seolah tidak memiliki etika dan sopan santun dengan warga setempat. Natural lang. Yung labas nyo lang. Seusai nenek menuruti keinginan aneh mereka, kini mereka kemudian meminta untuk ditunjukkan dengan bagaimana tradisi tarian dari suku tersebut. Namun kali ini mereka juga meminta agar yang bersangkutan menanggalkan baju beserta BH dan hanya menyisakan cawat, layaknya suku Banyan yang ada di benak mereka. Kung okay lang suotin po yung bahat. Pada saat syuting itu, Orius pertama kalinya dibuat seolah meleleh dengan tatapan Mela atau saya menyebutnya Nunung biar lebih matching dengan kepribadiannya yang kelihatannya luka alias lugu kancing. So this is a very sexual. Setelah itu, mereka kemudian menuju sungai dan melakukan sesi syuting layaknya adat mencuci pakaian dari nenek moyang suku tersebut. Tonet yang juga merupakan mahasiswi pembuatan film ini pun kemudian meminta agar sebaiknya para wanita menanggalkan baju karena menurutnya baju yang mereka kenakan tidaklah natural untuk sebuah video dokumenter. Natural tayo. Di situ lagi-lagi Orius dibuat semakin kepincut dengan kedua hal dari Nunung yang mana itu tampak menonjol tapi bukan bakat, tidak kental tapi kentul-kentul. Edmund yang merupakan kekasih dari Nunung ini pun tampak sangat tidak senang dengan tatapan mata Orius yang kelihatannya sedang menatap Nunung dengan cara yang tidak biasa. Selesai dengan sesi syuting itu, mereka kemudian istirahat di sebuah warung. Kali ini Orius dibuat semakin gelisah sekaligus sakne dengan tatapan mata si Nunung yang semakin kesini semakin jelalatan saja. Entah karena Nunung sedang memberikan kode atau hanya ingin memancing sebuah keributan, entahlah. Karena tidak lama setelah itu, Nunung permisi mau numpang pipis ke belakang. Pwede po itong hindi ba? Orius yang terlanjur horny dan mengartikan itu semua adalah bentuk kode keras dari Nunung ini pun kemudian menyusul dan ikut berpartisipasi meramaikan suasana WC. Namun belum sempat Orius menjamah pipi, bibir ataupun menjamah perangkat lunak yang lainnya, Edmund yang semenjak di awal sudah curiga dengan gerak-geri Orius tentu tidak akan membiarkan mereka sampai berbuat hal-hal tidak senonoh yang dilarang agama, apalagi di dalam WC. Sesuai dengan niat kedatangan mereka yang hanya ingin membuat film dokumenter pendek dengan ritual suku sebagai penutupnya, Erik kemudian bertanya pada sang nenek kapan kiranya ritual itu akan dimulai. Mengetahui kalau yang akan membuat teh sudah pasti si Nunung, sepulangnya dari warung itu, Orius yang cerdik kemudian meminta tolong pada Bu Adela agar dibuatkan teh hangat seperti yang mereka minum sebelumnya. Dan karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Orius kemudian mendatangi Nunung dengan segala tingkahnya yang sudah seperti kucing kebelet kawin. Tiba-tiba
Pasensya na po sa... Sesuai dengan janji nenek pada Erik, di malam suci dan sakral itu para penduduk setempat yang dipimpin oleh nenek kemudian melakukan sebuah ritual, yaitu memanggil dewa mereka. Namun yang sangat mengejutkan dari syuting dan ritual malam ini adalah tidak satupun 6 dari anggota mahasiswa ini yang menganggap ini semua adalah sesuatu yang sakral dan keramat. Puas di tempat itu, mereka kemudian kembali ke dalam gubuk dan menghabiskan seduhan teh yang ada. Tanpa mereka sadari, inilah awal malapetaka hebat yang akan menimpa mereka. Excuse me lang po. Excuse me po. Dito, punasan nyo ha. Usut punya usut, teh yang mereka minum pasca perkelahian Edmund dan Orius adalah rebusan daun banlas yang juga ditambah dengan buahnya. Itu sebabnya malam ritual yang seharusnya berjalan hening menjadi kacau karena mereka mengalami euforia. Tidak puas dengan itu semua, di malam pasca ritual itu Edmund yang masih kesal dengan mereka pun kemudian menambahkan 1 buah banlas ke dalam ketel minuman mereka. Sehingga kemudian mereka overdosis dan mengalami euforia tingkat dewata. Sampai-sampai mereka harus berdarah-darah dan merasakan sakit yang luar biasa agar mereka bisa menguras gejolak euforia yang sampai tumpah meruah itu. Kisah kemudian ditutup dengan Erik dan Tonette yang sekarang harus berpisah untuk merelakan satu sama lain. Goodbye. Walaupun sebenarnya banyak sekali adegan vulgar yang tentu saja sudah saya hilangkan di video ini, tapi yang lebih penting dari substansi tersebut tentu saja adalah pesan moral yang disampaikan film ini. Dan salah satu yang menurut saya paling jelas terlihat adalah peranan orang tua dalam mendidik anak. Yang mana kita tahu bahwasanya menjadi konservatif seperti kedua orang tua Erik tentunya hanya akan membuat sang anak tertekan secara mental dan berpikir bahwa kedua orang tuanya adalah figur toksik yang membuat anak pada akhirnya tidak akan betah berada di antara mereka. Sedangkan menjadi layaknya orang tua Orius yang segala sesuatunya diserahkan penuh kepada sang anak juga pada akhirnya membuat si anak tidak tahu di mana batasan wajar, di mana yang kurang ajar. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya segala sesuatu yang berlebihan pastinya tidak akan menjadi baik. Baiklah teman-teman, sekian dulu saya Elmo pamit. Ingat, jangan coba-coba searching daun banlas di kolom pencarian Google Chrome.